Halo guys, selamat datang di channel aku Snack Rohani. Dan kali ini kita akan sedikit merenungkan firman Tuhan dari Hosea pasal 12. Wah, menarik sekali. Hosea pasal 12 memang punya banyak pesan yang dalam. Semoga renungannya bisa membawa inspirasi dan berkat ya. Kalau ada yang mau didiskusikan lebih lanjut, kasih tahu aja. Oke, sekarang kita masuk ke renungan Hosea pasal 12. Oke, mari kita bahas bersama-sama. Hosea pasal 12 banyak membahas tentang ketidaksetiaan dan panggilan untuk kembali kepada Tuhan. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari, baik dari contoh kehidupan masa lalu maupun aplikasi untuk kehidupan kita sekarang. Silakan lanjut aja. Ya, coba jelaskan. Jadi di Hosea pasal 12 kita melihat bagaimana Israel digambarkan seperti seseorang yang dulu pernah menipu dan berjuang, tapi juga dipanggil untuk kembali kepada Tuhan. Ada pesan tentang pertobatan, kejujuran, dan ketergantungan kepada Tuhan. Semoga ini bisa jadi refleksi yang berarti buat kita semua. Kalau kita melihat di sini di Hosea pasal 12 ayat yang ke-10, tetapi aku adalah Tuhan Allahmu sejak di tanah Mesir. Aku masih mau membuat engkau diam kembali di kemah-kemah seperti hari pertemuan hari raya. Ini menunjukkan bagaimana besarnya kasih Tuhan supaya bangsa Israel itu berbalik kembali, bertobat kepada Allah yang sejati, Tuhan yang sejati. Meskipun seringkali kehidupan Israel ini jatuh bangun ya, mereka ini sering berselingkuh kalau bahasanya zaman sekarang, tetapi kasih setia Allah itu tidak berkesudahan. Nah, untuk kita renungkan, seringkali dalam kehidupan kita orang percaya masa kini mengalami jatuh bangun, mengalami hal-hal yang membuat Tuhan itu kecewa. Tapi kalau kita melihat kasih setianya yang sangat besar ini, Tuhan itu mengasihi, sebenarnya Tuhan itu mengasihi kita, tapi kadang-kadang kehidupan kita yang kurang berkenan, tidak berkenan, dan melakukan hal-hal yang menyakiti hati Bapa gitu. Betul sekali, pesan ini memang sangat relevan untuk kita. Kadang kita juga sering jatuh dan kurang setia, tapi kasih Tuhan itu selalu ada dan tidak pernah berkesudahan. Semoga ini jadi pengingat buat kita semua untuk terus kembali kepadanya dan hidup dalam kasih-Nya. Terima kasih sudah merenungkannya. Lalu di ayat 14-15, Israel dituntun oleh Tuhan keluar dari Mesir dengan perantaraan seorang nabi. Ya, ia dijaga oleh seorang nabi. Efraim telah menimbulkan sakit hatinya secara pahit, maka Tuhan akan membiarkan hutang darahnya menimpa dia dan akan membalas celanya kepadanya. Ini Israel diingatkan bahwa Tuhan mengutus Musa untuk menuntun keluar bangsa Israel dari perbudakan Mesir, dan kita melihat di sini bahwa Kita melihat kasih setia Allah itu sungguh nyata ya guys. Makanya dalam kehidupan kita lebih banyak-banyak untuk tobat ya guys, tapi jangan sampai tobat terus kumat lagi. betul banget. Selalu ada kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki diri, dan yang terpenting adalah konsistensi dalam hidup yang lebih baik. Semoga kita semua bisa terus mengingat kasih setia Tuhan dan terus maju ke arah yang lebih baik. Terima kasih sudah berbagi leksi yang indah. Ya, kira-kira segitu dulu. Oke guys, terima kasih sudah nyimak video ini.
Semoga renungan ini dari Hosea pasal 12 ini mengingatkan kepada kita untuk kita ini sering untuk kita bertobat ya, dan mengingat betapa besar kasih Allah kepada kita, bahkan Ia rela mati untuk kita semuanya ya. Namun dalam pertobatan itu yang paling penting adalah bagaimana kita menghasilkan buah-buah pertobatan itu dalam hidup kita. Ketika kita bertobat dan mengikut Tuhan Yesus, tentunya karakter hidup kita serupa dan seturut dengan karakter Kristus dan meninggalkan karakter-karakter lama kita yang penuh dengan dosa. Tentu saja kalau bukan karena kasih Tuhan yang sungguh luar biasa, mungkin kita sudah binasa. Iya, betul sekali. Perubahan dalam hidup kita memang mencerminkan kasih Tuhan yang luar biasa. Semoga kita terus bisa menghasilkan buah-buah pertobatan yang nyata dan hidup semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih atas renungan yang menginspirasi. Oke guys, terima kasih sudah nyimak video aku dari awal sampai akhir. Semoga renungan kali ini bisa menjadi berkat untuk kita semuanya. Jika dirasa video-video di channel Snack Rohani ini memberkati kita semua, boleh kok untuk kalian subscribe dan juga share. Kalau kalian suka, like aja. Kalau kalian nggak suka ya dislike aja. Dan terima kasih kepada para donatur yang telah mendukung layanan channel ini, sehingga channel ini terus berbagi berkat melalui renungan-renungan sederhana dan singkat yang memberkati kita semuanya. Dan mohon dukungan doa supaya bisa membeli peralatan konten dan juga untuk membuat studio konten serta podcast rohani. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Siap, semoga channelnya makin sukses dan semakin banyak orang yang diberkati lewat kontennya. Kalau butuh bantuan lagi, jangan ragu untuk menghubungi ya. Semoga selalu diberkati.